adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik selama di rumah? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan penuh sukacita dan sehat selalu ya. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu adik-adik boleh bersaat teduh terlebih dahulu. Sekarang kita akan mengawali ibadah kita dengan mengangkat lagu pujian Dengar ya panggil nama saya. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Dengar ya panggil nama saya. Dengar ya panggil namamu. Dengar ya panggil nama saya. Juga ya panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik ambil posisi yang manis. Kita mau menghadap Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sekarang kami mau ibadah kepadamu, pimpin ibadah ini sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita kembali mengangkat lagu pujian Aku istimewa bukan karena katamu. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, sebelum membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyiapkan hati kami untuk membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarkanlah ya Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan dapat kami terapkan dan kami lakukan dalam kehidupan adik-adik setiap hari ya Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu saja kami menyerahkan ibadah ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bilangan 9 ayat 1 sampai 3. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar dan kubu-kubunya sampai ke langit.
Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan, dia akan memunahkan mereka dan dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini nih, sebelum memulai ceritanya, kalian mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya betul, itu adalah gambar medali. Kalau yang ini tahu nggak nih gambar apa adik-adik? Ya, ini adalah gambar piala. Medali dan piala adalah suatu tanda penghargaan kepada seseorang yang biasanya telah meraih suatu prestasi atau telah ikut serta dalam suatu kegiatan. Nah, adik-adik, medali atau piala misalnya diberikan kepada peserta atlet Asian Games atau juara 1 dan 2 dalam pertandingan sepak bola. Mungkin di rumah adik-adik ada yang orang tuanya mempunyai medali, atau bahkan mungkin ada di antara adik-adik yang pernah mendapatkan medali atau piala. Kalian mau tanya deh, kalau kita memenangkan perlombaan dan mendapatkan medali atau piala, gimana sih perasaan adik-adik? Tentu ketika kita berhasil mendapatkan tanda penghargaan itu rasanya senang dan bangga sekali. Adik-adik, Tuhan sangat suka apabila kita tekun berlatih, belajar, dan berjuang agar bisa mendapatkan prestasi di berbagai kesempatan. Entah itu prestasi belajar di sekolah ataupun pertandingan-pertandingan. Tapi adik-adik harus ingat bahwa keberhasilan kita bukan hanya karena kehebatan kita, melainkan karena berkat dari Tuhan. Jangan sampai kita sombong ya adik-adik. Manusia memang harus berusaha untuk berhasil, harus bertanding dengan sungguh-sungguh untuk menang. Tetapi ingat, Tuhanlah sumber keberhasilan adik-adik sekalian. Apabila kamu meraih kemenangan, kamu harus selalu mengingat kepada Tuhan dan menyerukan haleluya, terima kasih Tuhan. Itu artinya kamu ingat bahwa Tuhanlah sumber kemenanganmu. Ayo adik-adik, semangat untuk membuat orang tua kita, sekolah kita, gereja kita, terutama Tuhan Yesus menjadi bangga. Jadilah pemenang yang tidak sombong adik-adik. Adik-adik, dalam bacaan Alkitab hari ini, Musa mau menyampaikan nasihatnya kepada bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tapi untuk masuk ke Kanaan, orang Israel harus mengalahkan dulu orang-orang yang tinggal di sana, karena mereka adalah orang-orang yang kejam dan suka berbuat jahat. Selain itu, ada satu suku bangsa yang tubuhnya sangat besar, yaitu suku Enak. Hal ini pasti sangat sulit buat bangsa Israel. Tapi adik-adik, Tuhan itu berjanji bahwa Tuhan akan membantu bangsa Israel melawan suku Enak dan menghalau mereka dari tanah Kanaan. Akan tetapi Musa juga mau mengingatkan agar setelah bangsa Israel menang, jangan menjadi bangsa yang sombong dan merasa kemenangan itu adalah karena kehebatan mereka. Kemenangan bangsa Israel hanyalah karena anugerah Tuhan. Maka bangsa Israel harus rendah hati menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan mereka. Nah, belajar dari bacaan Alkitab kita hari ini, maka adik-adik harus ingat bahwa keberhasilan kita bukan hanya karena kehebatan kita, melainkan karena berkat dari Tuhan. Jangan sampai kita menyombongkan diri ya adik-adik.
Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik pasti sudah mendengarkan firman yang disampaikan Kak Liana. Sekarang kita akan merespon firman tersebut dengan mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 3, Kami puji dengan riang. Kita bernyanyi bersama-sama, diulang 2 kali ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama di kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan yang mau memberkati pemerintah kami, berikan hikmat, kekuatan, dan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat mengatasi persoalan di negara kami dengan baik. Dan kami, sebagai warga negara yang baik juga, dapat mendukung program pemerintah agar pandemi ini cepat terselesaikan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia, khususnya untuk GPIB dan GPIB Trinitas. Tuhan yang mau memberkati keberadaan gereja ini, agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan, kami juga sebagai anak-anak-Mu mampu menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami mau berdoa Tuhan, bagi teman-teman kami juga yang saat ini mungkin sedang sakit, Tuhan yang mau sembuhkan dan pulihkan, sehingga di minggu depan mereka bisa ikut beribadah bersama kami, meski hanya secara online. Tuhan, Engkau juga yang mau menyertai kegiatan kami saat ini, terutama kondisi di mana kami masih harus belajar dari rumah. Biarlah Tuhan, kami selalu bersuka cita dalam situasi apapun, dan Tuhan yang mau sertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan atas orang tua yang selalu mendampingi dan mengasihi kami, guru-guru kami, teman-teman kami yang senantiasa menjadi sumber sukacita kami. Tuhan yang mau memberkati kami sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan kami senantiasa penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Tapi untuk saat ini, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan ke mama papa dulu ya, sambil menyanyikan lagu pujian dari Kitab Bakti 84
inilah ungkapan syukurku. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Biarlah berkenan di hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih karena kami sudah memberi persembahan. Gunakanlah persembahan itu untuk Engkau. Berkati kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Sebentar lagi kita akan menerima berkat. Sebelum itu, kita menyanyikan kembali lagu pujian Setinggi-tingginya langit. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh yang menyertai dan memberkati adik-adik dan kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.